Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, perkataan Yesus ini adalah rangkaian dari pengajaran Yesus yang paling epik. Ini merupakan kemunculan Yesus yang pertama di publik. Lalu Yesus mulai mengajar seri-seri pengajaran yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi topik yang menonjol dalam Sound Doctrine Yesus adalah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemunculan Yesus ini mencegangkan banyak orang. Mengapa? Karena Yesus memberikan sebuah tafsiran baru terhadap pengajaran-pengajaran yang selama ini telah didengarkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saya pernah menjelaskan bahwa kelompok orang Yahudi terbagi dalam dua sekolah, yaitu sekolah Samai dan sekolah Hillel. Dan dua pengajaran ini atau dua sekolah hukum Taurat ini mempengaruhi pengajaran-pengajaran firman Tuhan pada waktu itu. Jadi situasinya seperti itu ketika Yesus hadir, pengajaran Yesus memberikan sebuah warna baru. Nah, saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa Yesus menyampaikan sound doctrine, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang benar. Di kemudian hari ketika Yesus tidak ada lagi di muka bumi, ajaran-ajaran ini tentu saja diteruskan oleh rasul-rasul, orang-orang yang menjadi pengikutnya yang awal. Yesus mempunyai 12 rasul. Kemudian Rasul Paulus adalah rasul yang khusus yang dipilih oleh Allah, yang menulis 14 surat di Perjanjian Baru. Jadi orang yang paling banyak menulis surat-surat di Perjanjian Baru atau Alkitab adalah Rasul Paulus. Nah, saudara, harus diakui bahwa pengajaran-pengajaran Yesus meskipun memberi warna baru kepada pengajaran firman Tuhan pada waktu itu dengan pengajaran-pengajaran yang begitu detil dan menyentuh perhatian publik. Jadi bukan ajaran-ajaran yang bersifat teori. Orang-orang berkata orang ini atau Yesus mengajarkan pengajaran yang berbeda. Sepertinya ada kuasa yang menggerakkan orang-orang untuk bertindak, melakukan apa yang Yesus ajarkan. Nah, ini berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh kelompok-kelompok scribe atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka hanya peduli mengajar, tetapi pengajaran-pengajaran mereka tidak menyentuh kedalaman hati manusia dan tidak mengubah hidup orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi pengajaran-pengajaran Yesus, khotbah di bukit itu bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Nah, Matius 6 ayat 33 ini merupakan serial khotbah di bukit.
untuk mencari pemahaman yang lebih utuh, kita perlu membaca penjelasan-penjelasan dari Rasul Paulus atau penjelasan dari surat-surat di dalam Perjanjian Baru lainnya. Jadi begitulah cara memahami Alkitab. Kalau engkau membaca Injil, Injil itu perlu diterangi oleh surat-surat yang lain di dalam Perjanjian Baru. Supaya kita mendapatkan arti sesungguhnya dari sound doctrine itu. Saya katakan Yesus memberitakan sound doctrine, didaskalia higiainose, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang memang semestinya harus dipahami oleh manusia. Lalu ajaran Yesus diteruskan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul meneruskan ajaran itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ajaran ini jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi kita orang percaya yang hidup di masa kini seharusnya meneruskan iman yang sudah disampaikan oleh para rasul, pengajaran rasul-rasul. Jadi tidak boleh putus tongkat estafetnya, sehingga tidak boleh menyimpang. Paulus kan sudah menubuatkan di akhir zaman, sementara berlaku dan sedang berlaku, bahwa pengajaran-pengajaran sesat dan mematikan akan masuk. Nah, apabila orang-orang percaya tidak bergiat untuk meneruskan pengajaran sound doctrine tersebut, maka pengajaran sound doctrine hanya tinggal nama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan, saya bacakan King James Version. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri memberikan kepada kita sebuah pedoman yang baik untuk menjalani hidup ini. Instead kita lebih dulu memikirkan hidup kita, lebih dulu kita terus berusaha untuk mengembangkan kehidupan kita, Yesus bicara prinsip yang paling tinggi. Dipakai kata first. Prioritas kita, prioritas orang percaya, ya, firman ini tentu dibicarakan kepada orang-orang yang mendengar perkataan Yesus. Firman Tuhan, pewahyuan Allah selalu dimaksudkan untuk orang-orang yang sudah percaya keberadaan Allah dan orang-orang yang sudah menerima wahyu Allah. Jadi firman itu bicara kepada kita, orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Untuk membuktikan bahwa kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat yang utama dalam hidup kita dan tidak ada yang lain, ya, Yesus katakan, pertama-tama di dalam hidup ini, first and the principality. Jadi hal yang pertama dan terutama, yang menjadi core, yang menjadi inti dari pengikutan kita atau perjalanan iman kita sebagai orang benar adalah kerajaan Allah. Begitu. Mari kita pikirkan bersama, saudara. Apakah kerajaan Allah menjadi sebuah pikiran utama dan tujuan utama dari hidupmu? Sudah berapa lama engkau hidup di dunia ini?
40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun ke atas? Atau 30 tahun? Atau 20 tahun? Lalu apa yang engkau sudah lakukan untuk menyesuaikan hidupmu? Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, mencari kerajaan Allah. Lalu dikatakan juga bukan hanya kerajaan Allah, dua topik yang utama. Ini kerajaan Allah adalah topik yang terus Yesus beritakan, belum pernah terjadi di dalam pelayanan orang-orang sebelum Yesus, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka belum pernah memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah topik yang komplit, topik yang lengkap, topik yang sempurna. Ketika Yesus datang, mulailah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Dan saya sebagai pengikut Yesus, saya sebagai orang yang menerima sound doctrine, saya sebagai orang yang mempelajari sound doctrine, saya bertekad meneruskan pengajaran-pengajaran Yesus. Makanya saya ingin merekonstruksi apa yang Yesus ajarkan waktu itu, saat itu. Saya ingin bawa ke dalam pengertian-pengertian yang lebih modern. Bahwa saat itu Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Topik ini adalah topik yang menjadi menjadi sangat populer sekali dalam pembicaraan Yesus. Engkau tidak bisa pisahkan hidupmu dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah berhubungan dengan kebenaran Allah. Saya sudah sering katakan kebenaran itu apa? Aletheia. Aletheia itu apa? Aletheia itu sound doctrine. Kebenaran Allah yang sejati. Yang Allah nyatakan kepada orang-orang yang rindu untuk mencarinya. Lalu kebenaran Allah itu atau aletheia itu adalah tanggung jawab manusia. Sebuah duty untuk dilakukan oleh manusia. Untuk dikerjakan kita. Jadi kebenaran itu berbicara prinsip atau doktrin, lalu berbicara dalam tingkat aplikasi, yaitu praktek melakukan kebenaran. Nah, ini selalu kaitannya kepada sound doctrine. Doktrin itu, didaskalia itu, ajaran itu, bagian yang paling penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau bisa cross check, uji dengan pengajaran Paulus. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus jelaskan lagi kebenaran. Jadi kalau engkau berkata engkau percaya kepada Yesus, engkau berkata engkau mencintai Yesus, engkau berkata engkau sudah diselamatkan oleh Yesus, lalu buktinya apa? Apakah engkau mencari kebenaran Allah? Mencari kerajaan Allah itu adalah first and principality. Jadi itu adalah core-nya, intinya dari semua pembicaraan kita mengenai iman. Kerajaan Allah itu bukan bicara tempat, bukan bicara lokasi, tetapi bicara prinsip yang harus kita hidupi dalam hidup ini. Bagaimana kita menghidupi prinsip itu kalau kita sendiri tidak pernah mempelajari? Makanya dikatakan kerajaan Allah dan kebenaran. Ini bukan bicara mistik, saudara. Melatih
melatih pikiranmu, melatih otakmu, melatih pemahamanmu bahwa mencari kerajaan Allah itu adalah mencari kebenaran Tuhan. Apakah engkau sudah meluangkan waktu? Apakah engkau sudah meluangkan usaha? Apakah engkau menaruh prioritas pertama dalam hidupmu untuk mencari kerajaan Allah? Atau engkau tidak peduli? Ya sama aja Pendeta Wanda. Semua gereja itu mengajarkan kebenaran, ya sama. Ya mau pergi ke gereja ini ya sama, mau pergi ke gereja itu ya sama. Siapa bilang sama? Siapa bilang? Saudara. Siapa bilang? Saya sampaikan persepuluhan. Pengajaran persepuluhan, baca, dengarkan pengajaran saya. Kami sudah membuatnya dalam banyak bentuk. Sound Doctrine saya sudah menulis tentang persepuluhan dan lengkap tulisan saya ada di Facebook Hastings Wanda. Saya sudah membuat khotbah-khotbah video pengajaran. Saya sudah membuat audionya. Ya. Jadi lengkap pengajaran-pengajaran itu. Engkau harus tahu bahwa pengajaran-pengajaran itu berbeda. Ada yang tidak mengajarkan kebenaran. Gitu. Jadi menjadi orang percaya itu bukan banyaknya aktivitas rohani di dalam gerejamu. Ya, tiap bulan ada aktivitas rohani, tapi iman tidak maju. Menjadi orang percaya itu bukan duduk melayani, duduk sebagai anggota pemimpin di dalam gereja, majelis, bukan. Tapi kalau otakmu kosong, tidak ada isinya apa-apa, percuma saudara. Kerajaan Allah berhubungan dengan kebenaran Allah. Kerajaan Allah itu adalah bicara mengenai prinsip, sound doctrine, dan juga bagaimana cara kita mengaplikasikan dalam hidup, aletheia, mengaplikasikan tugas kita untuk mengenal prinsip kerajaan Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.